Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardes Kusumawardana. Dalam video ini saya akan mempresentasikan tentang tekuk kolom pada mata kuliah mekanika bahan yang diampu oleh Bapak Mirza Pratama. Pada presentasi tekuk kolom ini yaitu jadi suatu batang langsing yang dikenai tekanan aksial. Jadi tekanan aksial arah tekan seperti ini disebut dengan kolom. Lalu dengan adanya tekanan aksial tersebut mengakibatkan kolom mengalami tekuk. Jika balok diberi gaya aksial tekan akan mengalami kelembutan, jika kolom akan mengalami sebuah tekukan seperti ini. Lalu keruntuhan pada kolom terjadi karena tekukan, yaitu deformasi arah lateral atau ke samping dari suatu batang. Yang pertama ini yang akan saya bahas adalah beban kritis pada kolom. Jadi peralihan antara kondisi stabil dan kondisi tidak stabil yang terjadi pada gaya aksial khusus yang disebut beban kritis kolom, yaitu PCR. Rasio panjang kolom terhadap jari-jari minimum penampang melintang kolom disebut kelangsingan kolom. Dapat juga dicari dengan L per R. Jadi rasio panjang kolom terhadap jari-jari minimum itu seperti ini. Jadi L-nya ini, untuk R-nya itu adalah jari-jari gergaji. Lalu beban kritis kolom langsing panjang pada umumnya memiliki rumus PCR sama dengan Pi kuadrat, E-nya itu modulus elastisitas, dan I-nya momen inersia per L kuadrat. Di mana E disebutkan modulus elastisitas, I momen inersia, dan L panjang kolom. Lalu pada tabel berikut dijelaskan beban kritis, lalu ada panjang efektif dan faktor panjang efektif untuk kolom ideal. Di tabel ini ada 4 jenis perhitungan yang mengindikasikan adanya perbedaan tumpuan. Untuk yang pertama saya akan bahas kolom sendi-sendi, yaitu rumusnya PCR per Pi kuadrat EI per L kuadrat. Pada tumpuan sendi-sendi ini yaitu memiliki faktor panjangnya itu 1. Lalu untuk kolom jepit bebas memiliki rumus Pi kuadrat EI per 4L kuadrat, memiliki faktor panjang efektifnya 2. Lalu untuk kolom jepit-jepit memiliki rumus PCR 4Pi kuadrat EI per L kuadrat yang memiliki faktor panjang efektifnya sebesar 0,5. Lalu untuk kolom jepit sendi rumusnya beban kritis yaitu 2,046 Pi kuadrat EI per L kuadrat, di mana faktor panjang kolomnya yaitu 0,699. Jadi hubungan faktor panjang kolom dengan L yaitu untuk pembagiannya pada rumus PCR ini kan per L kuadrat. Jadi jika 1 berarti 1 kali L dalam kurung kuadrat. Jadi karena dikali 1 tidak perlu dimunculkan angka satunya. Lalu untuk contoh selanjutnya kolom jepit bebas. Jepit bebas itu penampakannya seperti berikut. Untuk faktor panjang efektifnya sebesar 2. Jadi akan dilakukan perkalian 2 kali 4L kuadrat seperti itu. Lalu untuk rancang bangun kolom dengan beban eksentris, yang pertama pengaruh panjang efektif terhadap beban kritis kolom, seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi untuk beban kritisnya, pengaruhnya untuk faktor pengaruh panjang efektif terhadap beban kritis kolom yaitu sebagai berikut: Pi kuadrat EI per KL kuadrat, di mana KL merupakan panjang efektif kolom.
Lalu persamaan diferensial untuk tekuk kolom, yaitu suatu kolom ideal yang berujung sendi dengan persamaan momen lentur. Untuk EI-nya sama dengan D kuadrat per Y per DX kuadrat sama dengan momen. Dan keseimbangan momen terhadap salah satu ujungnya diperoleh M plus P kali Y sama dengan 0. Lalu untuk M ini dapat disama dengankan min P kali Y, di mana Y merupakan defleksi potongan melintang. Jika melihat lagi pada gambar ini, dari kolom ini ditarik pada defleksinya, itu merupakan Y seperti ini. Ini merupakan Y. Jadi untuk EI D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan min P kali Y. Kita misalkan untuk P per EI adalah K kuadrat, jadi karena K kuadrat, maka jika akan dipindah ruaskan akan menjadi akar. Sehingga dari rumus ini akan menjadi D kuadrat Y per DX kuadrat plus K kuadrat kali Y sama dengan 0. Dari persamaan ini dapat diselesaikan dengan persamaan ini. Jadi Y sama dengan C1 sin KX plus C2 cos KX. Di mana C1 dan C2 adalah konstanta dari integrasi. Kondisi batas ujung-ujung kolom yaitu defleksi adalah 0. Apabila X sama dengan 0 dan X sama dengan L. Pada ujung-ujung kolom, defleksinya pada titik ini adalah 0. Untuk X sama dengan 0, lalu jika ditarik ke atas, ini X sejauh L. Untuk kondisi pertama menghasilkan C2 sama dengan 0, sehingga ini disubstitusikan dengan X0, maka tersisa Y sama dengan C1 sin KX. Untuk kondisi kedua menghasilkan karena C2-nya 0 dan X-nya L, maka didapatkan hasil C1 sin KL. Dari rumus ini, persamaan ini, maka dapat di-split menjadi C1 sama dengan 0 atau sin KL sama dengan 0. Untuk persamaan dipenuhi apabila KL itu sama dengan 0, Pi atau 2Pi. Maksudnya di sini KL sama dengan NP, di mana N itu angka sebuah, misalnya 1, 2, 3. Nah, dari sini akan didapatkan persamaan PN kuadrat, Pi kuadrat, EI per L kuadrat. Untuk N-nya itu 1, 2, 3 seperti yang tadi. Dari rumus ini, cara perhitungannya dengan cara berikut. Tadi kan ada pengibaratan yaitu K akar P per EI. Nah, dari angka ini diperoleh nilai K-nya, KL-nya sama dengan N per Pi. Jadi, akar P per EI harusnya ini ada L-nya N kali Pi. Ini harusnya P per EI kali L. Atau P sama dengan N kuadrat, Pi kuadrat, EI per L kuadrat. Lalu apabila beban kritis dengan N sama dengan 1 didapatkan persamaan PCR sama dengan Pi kuadrat EI per L kuadrat. Jadi N-nya itu sama dengan 1, apabila N sama dengan 2, jadi 2 Pi kuadrat EI per L kuadrat. Persamaan ini disebut beban tekuk Euler dan defleksinya dinyatakan dengan Y, nilai sejauh apa defleksinya,
Y sama dengan C sin dalam kurung akar P per EI X. Atau Y sama dengan C sin Pi per X per L. Lalu, selain ada defleksi, tentunya akan ada tegangan kritisnya. Tegangan kritis disimbolkan dengan sigma CR atau sigma kritis, sama dengan PCR per A. Sebenarnya hampir sama dengan menghitung pada tegangan normal, di mana tegangan normal itu sigma sama dengan P per A. Namun dalam ini perbedaannya pada PCR-nya, yaitu dapat diibaratkan sebagai berikut. Jadi PCR-nya per A itu adalah Pi kuadrat EI per A kali L kuadrat. Sehingga sigma CR-nya itu Pi kuadrat kali E per L per R kuadrat. Bisa juga menggunakan rumus ini. Tadi kan R sama dengan akar I per A. Sehingga didapatkan sigma CR sama dengan Pi kuadrat E per dalam kurung L per R kuadrat. Bisa juga menggunakan rumus ini, tapi saya lebih merekomendasikan menggunakan rumus ini karena lebih mudah. Lalu kita akan masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu suatu kolom baja berlubang dengan tingginya adalah 2 meter, mempunyai diameter luarnya adalah 16 cm dan tebal dindingnya 3 cm. Tentukan beban kritis kolom di mana modulus elastisitasnya adalah 2,1 kali 10 pangkat 6 kc per cm kuadrat. Lalu penyelesaiannya sebagai berikut. Untuk D1 sama dengan 16 min 2 kali 3 sama dengan 10 cm kuadrat. Ingat, ini adalah kolom yang memiliki lubang di tengahnya. Jadi untuk lubang yang dalam mempunyai diameter 10 cm. E-nya ini. Untuk I karena lingkaran jadi 1/64 Pi dalam kurung D2 kuadrat per D1 kuadrat, di mana D2 merupakan mempunyai diameter luar. D2 adalah diameter luar 16 cm. Jadi perhitungannya 1/64 Pi dalam kurung 16 kuadrat min 10 kuadrat menghasilkan nilai 7,66 cm. Di mana pada rumus PCR-nya adalah Pi kuadrat E kali I per L kuadrat. Disubstitusikan angka yang diketahui ke dalam rumus menjadi seperti berikut, dihasilkan 3969,06 kg. Kita masuk ke contoh 2. Suatu tiang kayu dengan tinggi 1,5 meter kayu mempunyai modulus elastisitas 26.000 MPa. Tentukan beban kritis tiang kayu dan tegangan kritis yang terjadi, di mana B penampangnya ada 8 cm dan H penampangnya 12 cm. Tadi modulus elastisitasnya diketahui 26.000 MPa. Lalu untuk perhitungan momen inersianya, karena ini adalah penampangnya itu sebuah persegi, maka dapat dilakukan perhitungan dengan mudah, yaitu 1/12, 80 itu dari lebarnya, 120 itu tinggi dipangkatkan 3, menghasilkan nilai 11.520.000 mm pangkat 4. Lalu dapat dilakukan perhitungan beban kritisnya, yaitu Pi kuadrat modulus elastisitas kali momen inersia per L kuadrat didapatkan sama dengan 1.300.000 sekian Newton. Untuk sigma kritisnya itu
tinggal dilakukan pembagian antara beban kritis dengan luas penampangnya. Di mana luas penampangnya itu adalah perkalian dari 80 kali 120. Jadi didapatkan PCR-nya tadi sudah diketahui ya. Jadi didapatkan tegangan kritisnya sebesar 136,86 Newton per milimeter kuadrat. Sekian dari saya tentang presentasi tekuk kolom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.